Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oge pamirsa yang dimanapun Anda berada, semoga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya izinkan untuk sedikit membahas tentang masalah keilmuan, yaitu adalah ilmu syariat hakikat, yang insya Allah saya akan membahas tentang masalah ingin kepertemuannya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang selalu setia menonton channel saya. Semoga diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan rezeki dan dipanjangkan umur dan berkah. Semoga keluarganya pun keluarga yang berkah, para putranya dijadikan orang yang soleh dan solehah, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan di sini sedikit membahas tentang masalah wasilah. Tiada lain wasilah, tujuan kita hanya kepada Allah. Jalan wasilah itu tidak lain banyak. Jalan wasilah atau thariqah bisa dikatakan wasilah, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita usul, supaya kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan seperti apapun atau baca dzikir dan sholat, jangan sampai kita melaksanakan sholat itu cuma ukur secara syariatnya doang. Kita langsung secara hakikatnya, supaya kita bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala, entah di akhirat nanti kita bisa mendapatkan dengan keuntungan yaitu surganya Allah. Tapi tiada lain kalau secara membahas tentang masalah babakan hakikat, surga itu tetap adalah makhluk. Di dalam Al-Quran sudah menjelaskan, surat Al-Kahfi ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusriku bi ibadati rabbih ahada. Itu surat Al-Kahfi. Siapapun yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha wala yusyrik, jangan sampai menyekutukan Allah bi ibadihi, dalam melakukan perintah Allah dan Rasulnya, atau mengabdi robbihi, kepada pangeran, ahadan, satu pun, termasuk diri kita ini. Maka dalam kesempatan ini insya Allah lewat melakukan seperti apapun. Nah, kita yang dikatakan amal soleh yang bagaimana supaya kita nyampe, sholat kita nyampe, dzikir kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain kita untuk melakukan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ibadah, itu tiada lain melaksanakan sebagai pengabdian ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya kita akan melaksanakan tentang bahasan tentang masalah dzikir. Tentang masalah dzikir berarti ini manusia jalan wasilah melalui lewat dzikir. Lewat dzikir atau secara bahasa Arab itu dzikir, kalau secara bahasa Melayu, bahasa kita mah adalah sadar. Nah, dzikir di sini bertingkat-tingkat, ini masalah dzikir atau makom-makom dzikir. Banyak orang yang selama ini melakukan dzikir dan dzikir tiada lain, baru nyampe ke makom mukasapa sudah berhenti di situ. Nah, kenapa? Karena insya Allah mungkin belum Allah memberikan pemahaman, Allah memberikan membawa ke alam yang lainnya atau ke makom yang lainnya. Ya, banyak yang selalu melakukan tentang masalah dzikir itu baru sampainya ke makom mukasapa. Kalau makom mukasapa sampai ke berzikir tentang masalah khafi. Nah, insya Allah saya di sini dari tujuan kita tiada lain tadi, falyamal amalan sholihah. Nah, kita bahas dulu tentang masalah ayat ini supaya kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, liqa rabbi, nyampe ke Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat melakukan amal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Nah, jadi amal soleh itu bukan secara fisik doang, karena amal soleh yang kita laksanakan selama ini kenapa amal soleh baru yang kelihatan secara fisik? Memang bagus itu secara syariat. Bagus secara syariat, memang udah banyak pendapat atau utang menilai secara sekasak manusia menilai tentang masalah syariat ini.
sudah mengatakan bagus, tinggal menjalani seperti itu. Cuman kita untuk meningkatkan lagi tiada lain karena ibadah kita jangan sampai di situ terlena dina babakan syariat. Kalau terlena ada babakan syariat, kita tidak akan bisa kembali, karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah hati kita. Karena hati kita yang selalu, atau ruh kita yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam Al-Quran, mangkana fi hadil ahma bahwa fil akhirati a'ma. Siapapun yang di dunianya mata hatinya buta, maka di akhirat tetap akan buta. Tidak akan bisa ketemu dengan Allah. Walaupun bisa sekejap di dunia bisa ketemu dengan Allah, tidak bisa ketemu dengan Allah apalagi di akhirat. Nah, kita makanya saya lewat pengajian ini selalu membuka tentang babakan pembuka mata batin yang insyaallah banyak yang orang yang selalu membuka tentang masalah mata batin yang bisa dikatakan lewat apa? Yang dibukakan orang biasa bisa melihat makhluk, bisa melihat apa. Nah, itu bisa dikatakan ada yang bisa membuka secara itu, secara sekasat mata. Memang itu orang yang bisa membuka mata batin itu tiada lain itu orang posisinya lagi kasap atau lagi makomu kasapah yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibukakan seperti itu karena dia sudah mengenal bangsa golongan-golongan jin atau bangsa setan atau bangsa yang lainnya tentang masalah secara dari kasak ini adalah makhluk gaib. Ternyata itu kalau babakan ruh tidak gaib, adalah wujud. Nah, orang yang siapapun yang telah dibuka mata batinnya katanya mata batin, padahal itu mata sekasat mata. Bisa kemungkinan itu dibukakan mata batin itu manusia yang selalu ada dimasukkan ke dalam matanya. Lewat apa? Lewat bangsa jin juga. Ya, bisa melihat, kelihatan misalkan kita dibukakan oleh seseorang, bisa melihat di hadapan kita ada makhluk, bisa. Nah, bisa juga orang yang selama ini udah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikasap atau mukasafah yang dibukakan oleh Allah, yaitu alhamdulillah tinggal ningkatkan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dibukakan, sudah dibuka, sudah bisa menghadirkan seperti itu. Jangan sampai nekat terlena di situ. Walaupun misalkan lewat YouTuber bisa tentang masa pembuka, jangan berhenti di situ, tetap ibadah kepada Allah supaya lebih meningkat lagi, karena di dunia ini hanya sebentar. Insya Allah kalau misalkan ditingkatkan lagi akan bisa lebih daripada itu. Nah, itu secara lewat dzikir. Nah, di antaranya yang suka selalu membuka tentang masalah ayana dzikir atau wabtagu wasilah, ku jalan wasilah nyampe kepada Allah lewat dzikir. Gimana caranya lewat dzikir? Kita bongkar dulu secara dzikirnya. Karena kita melakukan sholat banyak yang selalu arwah-arwah kita yang selalu gentayangan. Posisinya lagi sholat gentayangan, di mana gentayangan, lagi sholat gentayangan di mobil, lagi sholat gentayangan di kantor, lagi sholat gentayangan di istri, lagi sholat gentayangan di anak, lagi sholat gentayangan di motor, lagi sholat gentayangan di pekerjaan. Selalu itu sholat melaksanakan gentayangan arwah-arwah itu. Makanya ini saya membahas sedikit tentang masalah ini. Insya Allah kalau misalkan sudah diberhentikan pemikiran seperti itu atau mengkaji tentang babakan hakikat, insya Allah sedikit-sedikit akan datang atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap-sekejap. Nah, kita harus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita cuma menyaksikan dan mulut doang. Cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang kalau babakan syariat sudah cukup. Nah, cuman kita kan akan kembali loh. Akan kembali kemana? Ke akhirat nanti. Kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah bisa balik? Nah, di sini kalau belum bisa pula, nanti kita tetap berarti di dunia ini cuma ukur bisa menyaksikan adalah cuma bayangan. Kita lewat saksikan. Insya Allah suatu saat saya akan bahas di sini. Cuman di sini akan membahas dulu tentang masalah
akan membahas tentang masalah yarju liqa rabbi, supaya liqa rabbi pal amal amalan soleh. Nah, amal soleh itu lewat zikir nih ada yang dikatakan makom. Nah, dikatakan sekarang makom makom muhadharah. Makom muhadharah itu adalah makom yang selama ini dohir, kelihatan sekasat mata. Nah, itu kelihatan sekasat mata bila mana orang yang selalu dominan, selalu banyak berzikir, ada keanehan di itu, bisa dikatakan itu barokah. Nah, apa? Bisa barokah maunah yang selama ini berjuang untuk melakukan lillahi ta'ala. Nah, itu kalau misalkan tentang masalah zikir, sholat dohir atau bisa tahlil tahmid selalu dibaca, yang baca sholawat atau yang baca syahadat atau yang baca ayat kursi yang selalu dinalarin lewat mulutnya dengan qomat kamit berbicara tentang masalah ayat-ayat ini yang selalu diwirikan. Nah, di situ itu makomnya makom muhadharah, makom dohir. Kelihatan sekasat mata itu bagus, kelihatan itu ahli zikir bagus, seperti itu insya Allah. Biasanya yang selama ini melakukan zikir ada yang jahar, karena ada zikir jahar. Kalau di babakan syariat tarikat hakikat marifatnya dikira itu dikar. Kadang-kadang yang suka keras, nggak apa-apa, keras dulu karena kita untuk mengusirnya secara bangsa iblis dan setan selalu ada dalam tubuh kita yang selalu membujuk nafsu kita, tidak lain untuk membawa kita kehancuran. Nah, itu lewat zikirnya zikir muhadharah. Kalau zikirnya muhadharah kita langsung nyambung kemana? Nyambung kita tidak lain, nyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat zikir apa? La ilaha illallah, zikir muhadharah. Terus kita nyampe la ilaha illallah. Nah, atau bisa dikatakan untuk sementara zikir hobi dulu. Makanya zikir itu selalu seperti gimana caranya untuk memasukkan ke dalam kolbu. Kita zikir nih, tarik dari pusar, tarik lagi dari embun, lempar ke kanan, lempar ke kiri, masukkan ke kolbu. La ilaha illallah. Nah, di situ masukkan ke kolbu. Dengan dimasukkan ke kolbu, tinggal kita berbicara, memanggil zikir khafi namanya. Nah, di situ Allah atau dipanggil yang bernama Allah. Panggil Allah. Banyak yang selalu berzikir, melakukan zikir itu memanggil nama Allah dalam kolbu. Sebenarnya diam, ya Allah, atau zikir khafi juga yang selama ini kita zikir ilahu huwa. Nah, kalau pertama memanggil dulu ya Allah. Kalau sudah dipanggil bernama ya Allah, awas dan kita jangan sampai lupa. Kita memanggil kepada Allah ya Allah dalam hati kita. Kalau Allah memanggil kepada kita mungkin memberikan segala apapun, atau bisa dikatakan berkah, atau dikatakan maunah, atau dikatakan karomah, tapi orang itu dipanggil kok gimana sih? Kamu memanggil aku, kata Allah. Kamu memanggil aku, ternyata kamu dipanggil oleh aku, kamu nggak datang-datang. Nah, di sini yang selalu dominan orang, selalu cenderung banyak terkecohnya. Sebab merasa sudah berzikir, ternyata Allah memanggil kepada kita tak sadar. Apalagi yang dikatakan tentang sudah bermarifat, belum mengenal. Di sini kita kenalin dulu, man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Siapapun yang telah mengenal kepada dirinya akan mengenal kepada Allah. Bila manapun, gimana bisa mengenal kepada Allah, kepada dirinya juga belum mengenal. Nah, di sini banyak orang yang terkecoh. Makanya seharusnya yang selalu makom di sini makom mukasafah, atau makom yang selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya itu terbuka. Ternyata dibuka akan datang bila mana ada gangguan-gangguan dari golongan-golongan iblis atau golongan-golongan setan. Kenapa?
karena dia tidak dihantarkan sampai ke di sini. Kuen udah sampai di sini sudah ada keanehan. Setiap ada keanehan di dalam diri kita, kalau kitanya belum nyampe di sini akan berhenti memanggil nama Allah. Nah di situ merasa sudah dipanggil, sudah mengaji ke sana kemari, mungkin dari gurunya baru disampaikan ke sini, tidak datang lagi ke tempat ngaji. Ya biasanya kalau tidak sampai lagi ke tempat pengajiannya, maka di sini akan berhenti, maka akan datanglah di situ bisa dikatakan mursidnya adalah bangsa setan, bangsa iblis. Hati-hati di sini wahai para sahabat, pemirsa pun yang ada di mana berada. Jangan sampai berhenti di sini, sebab di sini bisa akan tertipu dengan pengikut-pengikut iblis yang lain. Aku sebab di sini sudah ada dimulai banyak keanehan. Banyak. Di sini banyak yang tertipu, banyak bisa aneh pokoknya di sini. Nah, itu makomnya makom mukasafah. Nah, ketika kita melakukan dzikir lewat itu, seperti harus bagaimana tetap dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Allah. Nah, kalau kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti. Harus naik lagi, tingkatkan lagi. Banyak orang di sini yang selalu melakukan ngaji ke sana kemari lewat dzikir. Ada yang didatangi oleh sesuatu, ada didatangin oleh para syekh-syekh. Ada juga yang didatangi oleh yang pakai jubah-jubah ini, yang selalu ingin mengaku sebagai gurumu. Nah, di sini banyak orang terkecoh. Nah, makanya kalau kita melakukan dzikir, ini pemula nih, siapapun yang telah melihat ini, insya Allah akan terjawab di sini. Bila mana ada pemula melakukan dzikir di sini, terus dalam dzikir kita terlalu fokus untuk melakukan dzikir dengan dorongan hawa nafsu, maka di situ kita akan rasa tak sadar pengen atau ke tempat yang lain, atau ke lorong, atau ke bukit, atau ke guha-guha, atau merasa ke Mekah, atau merasa ke Madinah, atau merasa sholat. Nah itu yang selalu dalam pikiran kita. Yang selalu dalam pikiran itu adalah itu yang sebenarnya adalah yang selalu mewujudkan perasaan kita merasa itu adalah nafsu kita yang disimpan, yang nyimpen di dalam memori. Menyimpan dalam memori ketika kita melakukan wirid dengan dorongan kuat, dorongan keinginan untuk mendapatkan sesuatu, dorongan untuk bisa hibar istilahnya, dorongan untuk bisa melakukan cara seperti orang lain, di situ akan mendorong. Maka itulah sebenarnya wahai ahli wirid, tukang wirid, itu adalah nafsu yang selalu ada dalam tubuh kita, yang tersimpan di dalam memori karena dorongan kita untuk keinginan kepada sesuatu adalah nafsu itu, bukan yang lain, itu adalah nafsunya. Bisa dikatakan kalau orang lagi pesinat, lagi bisa mimpi, bisa lewat mimpi, bisa. Nah itu maka setiap orang melakukan seperti ini, melakukan dzikir terus, jangan sampai menikah terhindar. Jangan sampai berhenti, tingkatkan dzikir, harus ada bimbingan dengan guru-guru kalian. Karena kalau tidak ada guru, bisa kemungkinan itu merasa panas di kepala. Kalau panas di kepala, kita gimana cara untuk atau bisa mendinginkannya lagi. Nah itu saya kasih tip tentang masalah ini. Bila mana orang yang selalu melakukan dzikir, kalau posisi lagi dzikir, posisi kepala kita lagi panas, berhenti dulu di situ. Kita ambil air wudhu, kita berhenti dulu, istirahat dulu, jangan diterusin karena takut di situ, karena dorongan nafsu kita yang selalu bergerak, keinginan
yaitu masuk dalam kepala, berhenti dulu. Kalau misalkan dzikir misalkan ayat kursi sudah mulai terasa panas, berhenti dulu. Nanti bisa kelebihan di situ, atau kelebihan bagaimana? Bisa kemungkinan bahasa gelo, majnun, itu bisa. Nah, berhenti dulu di situ, kita berhenti dulu wudhu, kita baca sholawat dulu, nggak apa-apa, jangan diterusin nanti panas. Saya ngasih tahu aja. Nah, ketika kita melakukan seperti itu, tinggal meningkatkan kita lagi. Gimana caranya? Datangi lagi guru kalian, guru-guru yang selalu membawa ke akhirat. Datangin. Kalau tidak didatangin, insya Allah kalau sudah memulai tentang masalah babakan kolbu, insya Allah akan menunjukkan mana yang benar siratul mustaqim ini. Kita jangan berhenti di situ. Bahkan itu pekerjaan yang dilakukan tingkatan seperti kita melakukan sholat atau apa secara syariat, itu perjalanan thariqah. Kalau tingkatkan lagi secara ilmu hakikat ma'rifatnya, itu udah mulai bukan ditinggal, bukan tidak dikerjakan, udah mulai kelewat. Kelewat itu kalau masalah ibadah tiada lain, tetap dijalani. Contoh begini. Kita menuju ke Jakarta. Nah, kita menuju ke Jakarta. Nyampe. Nah, di Jakarta perjalanan gimana? Perjalanan ke Jakarta, di sini ketemu sama Sukabumi, ketemu sama Cisaat, ketemu sama Cicurug, ketemu sama Bogor, ketemu juga sama Jakarta. Perjalanan kita menuju ke Jakarta. Kalau kita berhenti di Bogor dengan terlena kebanyakan di situ mendapatkan duit, nyampe enggak ke Jakarta? Enggak nyampe lah. Nggak nyampe. Nah, kalau kita tujuan tiada lain hanya ke Jakarta, walaupun itu rintangan di jalan, mulai dari Sukabumi sudah ada rintangan, mulai dari Cisaat mulai ada rintangan, sampai ke Cicurug dan Cibogor pun selalu ada rintangan. Tapi tujuan kita bukan untuk di Bogor, tujuan kita untuk menuju kepada Allah. Rintangan kita tetap akan lanjut. Perjalanan kita mungkin dari rumah ini sudah nyampe ke sana Jakarta, apakah kita harus kembali lagi? Nah, di sini kita, karena kita ini makhluk di dunia, berhubung di dunia ini ada makhluk. Ngaran makhluk berarti harus melakukan secara dari dasar kita berangkat yang namakan syariatullah. Contohnya begini, orang yang selalu melakukan apa? Melakukan burung. Contohnya, burung bisa terbang. Burung bisa terbang bagaimana? Nah, burung bisa terbang, burung itu bisa terbang dengan dua sayap. Nah, kalau dua sayap di situ, maka kita bisa terbang. Burung bisa mencari rezeki dengan syariatna dua sayap. Kita pun bisa menuju kepada Allah, tiada lain adalah ilmu syariat dan ilmu hakikatnya harus berjalan. Kalau secara fisik mah kita tinggal di Jakarta nggak apa-apa, tapi kalau menuju kepada Allah, nah kita tetap, walaupun misal kitanya tinggalnya langsung di Jakarta, udah di Jakarta udah nggak kembali. Nah, kalau kita punya rumah di Jakarta, kalau secara fisik, kalau punya rumahnya tetap di Sukabumi, pasti itu kan kembali ke Sukabumi. Nah, kita akan ke Jakarta lagi, mungkin kerja, mungkin menghadapi, mungkin merejeki. Nah, harus lewat dulu lagi dong. Cuman sekarang tiga bisa meningkatkan bahasa kata syariatullah. Nah, itu dalam mukasabah. Tingkatkanlah, wahai para jamaah atau para sahabat-sahabat yang telah melihat video ini tentang masalah zikir. Insya Allah disitulah makomnya, makom mukasabah. Maka dengan makom mukasabah, jangan sampai di sini terganggu, sebab wanita pun bisa dipelet, dunia pun bisa dipelet,
di sini bisa selalu dipelet. Hati-hati, tingkatan-tingkatan di sini banyak terkecoh. Sedangkan kalau misalkan terkecoh tentang masalah kemolekannya dunia, kemolekannya wanita, di dalam surat Al-Imran ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, zuyyina linnasi hubbus sahwat minan nisa wal banin wal qanati muqantarati al-ayah. Itu ayat-ayat yang selalu mengganggu ke dalam ruh kita menuju kepada Allah. Kalau sudah nyampe di situ kita akan bingung lagi karena sudah kemewahan, kemolekannya sudah didapat di situ. Jadi kepada Allahnya masih jauh, masih tingkatan-tingkatan lagi. Sekarang makomnya makom mukasafah. Dari makom mukasafah adalah dikirnya tiada lain hanya dikir hu Allah, atau DN dikir napas, atau dikir ya Allah, selalu memanggil nama Allah. Kalau kitanya selalu memanggil nama Allah, sedangkan kepada Tuhannya tiada lain, baru mengenal nama, belum mengenal yang dinamakan wujudnya Allah. Sedangkan dari kecil kita dididik oleh guru-guru kita, oleh bapak kita, Allah itu tiada lain adalah wujud. Mengatakan wujud ternyata babakan ruh. Kalau babakan ruh berarti kita harus membuka ruh kita lewat pengajian ilmu hakikat dan marifat. Karena dalam tubuh kita tiada lain adalah hanya ada dua. Satu di antara jasmani, dua di antara rohani. Nah, rohani kita untuk menuju kepada Allah, insya Allah akan terwujud di situ dengan pengajian ini. Nah, kita untuk meningkatkan lagi, gimana kalau sudah sampai ke sana? Nah, kalau sudah sampai ke sana berarti kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan mengenal. Makanya kalau di sini mengaji tentang masalah babakan ini, Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam pun selalu mendidik tentang masalah agama dinul haq yang telah didikan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya ternyata merintah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh untuk mengadab Kangjeng Nabi Nuh, masyarakatnya atau para jamaah atau umat-umatnya ditinggalin sampai merasa mengkerutu atau ibaratnya berbisik-bisik dalam batin, kayaknya rasa jengkel, bahkan sampai mengutuk itu para masyarakat. Sedangkan tiada lain itu semuanya akan mengusir. Makanya saya pernah melaksanakan dikatakan sesat, pernah dijauhi, pernah banyak orang mengatakan seperti itu. Karena perjalanan dinul haq tiada lain ini ilmu yang dari agama dinul haq. Di dalam Al-Quran terus menjelaskan agama yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama dinul haq. Kangjeng Rasul secara syariatnya, secara ruhna harus kita mengikuti. Insya Allah kita berjalan dengan waktu akan lebih terbahas lagi di lain kesempatan tentang masalah peningkatan keilmuan hu Allah dengan masalah zikir. Tinggal meningkatkan lagi ke babakan dari untuk menyaksikan musyahadah, Nah, di sini adalah akan muncullah di situ melahirkan dzikir sirul asrar. Maka dengan muncullah dzikir sirul asrar itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang selama ini kita bahas banyak yang selalu menerangkan sampai ke mukasafah. Kalau sudah mukasafah tidak sampai-sampai. Insya Allah saya akan bahas lagi. Insya Allah ini part 1. Saya akan lebih lanjut lagi di part 2 tentang masalah babakan mukasafah. Tinggal meningkatkan lagi ke babakan
musyahadah, supaya nyampe kita kepada Allah, karena kita disuruh secepatnya pulang di dalam surat Az-Zumar ayat 14 kalau enggak salah, di dalam surat wa annibu ila rabbikum, itu kalau enggak salah, wa aslimu. Nah, di itu kita akan kembali kepada Allah. Saya akan bahas lagi supaya kita secepatnya bisa liku ar-rabbih palyamal amalan salih yang sebenarnya di sisi Allah. Insyaallah lain kali ini untuk semester part 1 saya akan bahas, part 2 akan bahas untuk menuju ke makom musyahadah. Makom musyahadah insyaallah akan nyampe kena makom maksum. Mungkin sekian dari saya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sama sekali siapa yang selalu setiap menonton MBK Channel, barakatullah karomah Sukabumi, saya tetap doain insyaallah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bapak pengajian ini. Semoga berkah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.